Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Selamat datang kembali di channel Dewi Umbarsari. Dan kali ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan tryout ujian mandiri, latihan soal ujian kompetensi untuk nomor 31 sampai dengan 40. Di sini pembahasannya akan saya bahas secara singkat, yaitu melihat kata kunci, keluhan utama, serta pilihan jawaban yang paling tepat. Jadi jika sahabat ingin penjelasan yang lebih detail, sahabat dapat mengunjungi video-video saya yang sebelumnya atau playlist dari channel ini untuk memilih judul, latihan soal, serta pembahasan ujian kompetensi bidan. Jadi untuk sahabat pintar, silahkan simak video ini sampai habis. Dan bagi sahabat yang belum subscribe, silahkan untuk tekan like dan juga subscribe-nya terlebih dahulu. Selanjutnya, mari kita bahas tryout mandiri bagian 1. Kasus soal nomor 31 sampai 40 berikut ini. Soal nomor 31. Seorang perempuan umurnya 19 tahun G1 P0A0 datang ke BPM mengeluh perutnya mules serta terdapat pengeluaran cairan dari jalan lahir. Usia kehamilan 36 minggu, bidan kemudian melakukan pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa. Pertanyaannya, pemeriksaan penunjang yang dilakukan adalah, jadi untuk soal kasus nomor 31 ini yang menjadi kata kunci adalah umurnya masih 19 tahun. Terus keluhannya yaitu perutnya mules serta terdapat pengeluaran cairan dari jalan lahir. Kemungkinan dugaan yaitu ketuban pecah dini. Usia kehamilannya masih 36 minggu. Jadi untuk pemeriksaan penunjang untuk menegakkan diagnosa yaitu bisa melalui tes dengan kertas lakmus. Jawaban yang paling tepat adalah D. Selanjutnya soal nomor 32. Seorang perempuan usianya 26 tahun datang ke bidan mengeluh sering mual dan juga pusing. Ibu tidak haid selama 3 bulan, payudaranya terasa tegang dan timbul garis-garis coklat pada perutnya. Dari hasil pemeriksaan teraba balotmennya positif dan juga PP test positif. Dari tanda di atas, manakah yang termasuk probability signs? Jadi untuk soal kasus nomor 32 ini yang ditanyakan yaitu probability signs atau tanda pasti kehamilan. Jadi kalau tanda kemungkinan itu namanya probable signs. Jadi karena yang ditanyakan adalah tanda pasti kehamilan, maka kata kuncinya di sini adalah balotmen positif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E, balotmen positif. Soal nomor 33. Seorang bidan sedang melakukan wawancara untuk mencari penyebab kegagalan ASI eksklusif di sebuah desa. Dari data tersebut dilakukan analisis untuk mengambil sebuah kesimpulan. Apakah peran bidan pada kasus tersebut? Jadi untuk kata kuncinya dari soal kasus nomor 33 ini yaitu bidan melakukan wawancara untuk mencari penyebab kegagalan ASI eksklusif di sebuah desa. Kemudian dilakukan analisis untuk mengambil sebuah kesimpulan. Jadi peran bidan dalam kasus ini yaitu sebagai peneliti, yaitu jawabannya yang paling tepat adalah A. Selanjutnya nomor 34, seorang perempuan usianya 27 tahun mempunyai anak paling kecil yaitu berusia 6 bulan, datang ke BPM dan mengatakan ingin menggunakan alat kontrasepsi alamiah. Ibu mengatakan haidnya teratur, bidan kemudian menganjurkan untuk memakai KB dengan cara menghindari senggama pada waktu subur. Pertanyaannya, nama lain dari metode kontrasepsi tersebut yaitu, jadi kata kunci di soal kasus nomor 34 ini yaitu ibu ingin menggunakan alat kontrasepsi alamiah. Haidnya juga di sini teratur dan juga menghindari senggama pada waktu masa subur. Jadi masa
nama lain atau metode yang paling tepat dengan kasus ini yaitu pantang berkala. Nomor 35, seorang perempuan usianya 29 tahun mempunyai anak paling kecil berusia 8 bulan datang ke bidan praktek mandiri untuk ber-KB. Ibu mengeluh dirinya sering pusing beberapa hari terakhir dan hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darahnya 150/90, berat badannya 59 kilo. Pertanyaannya, kontrasepsi apa yang tepat bagi ibu tersebut? Untuk kata kunci di soal kasus nomor 35 ini yaitu anak terkecil berusia 8 bulan. Artinya ibu masih menyusui walaupun tidak ASI eksklusif lagi karena sudah lewat dari 6 bulan. Terus di sini juga ada tekanan darahnya 150/90 mm hidrogenon. Artinya KB hormonal itu tidak akan cocok untuk kasus ini. Jadi kontrasepsi yang tepat untuk kasus ini yaitu IUD. Jawabannya A. Selanjutnya soal nomor 36, seorang perempuan usianya 34 tahun P2A0 postpartum 4 hari datang ke puskesmas, mengeluh putingnya lecet semenjak menyusui bayi. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, TFU tidak teraba dan lokea merah kekuningan serta berisi darah dan juga lendir. Konseling apa yang tepat untuk kasus di atas? Itu pertanyaannya. Jadi untuk soal kasus nomor 36 ini yang menjadi kata kunci di sini adalah putingnya lecet semenjak menyusui bayi. Jadi untuk konseling yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut karena ini adalah masalah puting lecet yang disebabkan karena teknik menyusui yang kurang tepat. Jadi konselingnya yang paling tepat adalah A, teknik menyusui yang benar. Selanjutnya soal nomor 37, seorang wanita P2A0 datang ke bidan bersama suaminya. Pasien mengatakan ingin menggunakan KB implan. Apakah efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi KB implan tersebut? Jadi untuk soal ini karena yang ditanyakan adalah efek samping dari KB implan, maka salah satu dari efek samping KB implan yaitu adanya kenaikan berat badan. Jadi untuk jawaban yang paling tepat di sini yaitu C, kenaikan berat badan. Soal kasus nomor 38, bidan memberikan penyuluhan KB dengan melakukan tanya jawab dan pengarahan. Bidan memberikan penyuluhan kepada Ibu Nifas 2 minggu mengenai KB secara dini. Apakah metode KIE yang digunakan oleh bidan tersebut? Untuk soal kasus nomor 38 ini yang menjadi kata kunci yaitu memberikan penyuluhan KB dengan melakukan tanya jawab dan pengarahan. Penyuluhan dan tanya jawab itu merupakan metode KIE dengan cara wawancara. Jadi untuk jawaban yang paling tepat di sini adalah A, wawancara. Selanjutnya yaitu soal nomor 39, seorang anak umurnya 14 tahun diantar ibunya ke bidan praktek mandiri. Anak mengatakan mulai menstruasi 1 tahun yang lalu dan sudah 4 bulan terakhir ini mengeluhkan menstruasinya tidak teratur. Ia juga sering merasa cemas, khawatir dengan adanya gangguan kestabilan emosi. Berdasarkan umurnya, anak tersebut tergolong dalam golongan masa A. Pubertas, B. Peralihan kanak-kanak ke remaja, C. Remaja awal, D. Remaja pertengahan, dan E. Remaja lanjut. Jadi untuk soal kasus nomor 39 ini yang menjadi kata kunci di sini adalah usianya 14 tahun. Mengeluh bahwa menstruasi 1 tahun yang lalu dan sudah 4 bulan terakhir ini ia mengeluhkan bahwa menstruasinya tidak teratur, terus merasa cemas, khawatir, dan juga adanya gangguan kestabilan emosi. Jadi gejala yang disebutkan ini merupakan tanda dari masa remaja awal. Jadi jawaban yang paling tepat, anak tersebut tergolong dalam masa remaja awal. Jawaban yang paling tepat yaitu C.
Selanjutnya yaitu soal nomor 40. Seorang perempuan usianya 18 tahun datang ke bidan mengeluh sakit perut yang tak tertahankan saat menstruasi hingga terkadang sampai pingsan. Penata laksanaan apa yang dapat diberikan untuk kasus tersebut? Jadi untuk soal nomor 40 ini yang menjadi keluhan utama yaitu sakit perut yang tak tertahankan saat menstruasi hingga terkadang sampai pingsan. Padahal umurnya di sini masih 18 tahun, berarti pasien masih masa remaja. Maka untuk penata laksanaan yang paling tepat adalah memberikan ibuprofen 400 mg 4 kali sehari. Karena ibuprofen ini mekanisme kerjanya yaitu menghalangi produksi prostaglandin yang bisa mengakibatkan nyeri atau dismenor saat menstruasi. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 40 adalah B. Memberikan ibuprofen 400 mg 4 kali sehari. Sekian dulu pembahasan untuk tryout mandiri ujian kompetensi bidan untuk soal nomor 31 sampai dengan 40. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semuanya. Bagi sahabat yang akan mengikuti ujian kompetensi, semoga diberikan kelancaran, kemudahan, serta hasil yang bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat yang sudah ikut berpartisipasi dalam latihan soal yang saya berikan sebelumnya, dan juga seluruh sahabat yang telah bersedia membagikan info ini di akun media sosial sahabat, baik itu Instagram, grup WA, dan juga lain sebagainya. Silahkan untuk share video ini sebanyak-banyaknya, karena siapa tahu di luar sana masih ada sahabat yang membutuhkan informasi ini. Bagi sahabat pintar yang belum subscribe, silahkan untuk klik tombol subscribe-nya agar sahabat tidak ketinggalan sharing informasi dari channel ini. Untuk semua sahabat pintar, tetap semangat, jaga kesehatan, dan juga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.